Fatih Sultan Mehmet Han, göz bebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bagi kelompok Islamis Turki, Hagia Sophia kembali dijadikan masjid menandai mimpi lama mewujudkan kembali simbol kejayaan Ottoman. Itu sepertinya bertentangan dengan ideologi bapak bangsa Turki, yakni Mustafa Kemal Atatürk. Selama beberapa dekade, citranya telah mendominasi lanskap Turki. Matanya yang biru sedingin es menatap ke bawah dari dinding setiap sekolah, rumah sakit, dan lembaga pemerintah. Bahkan lingkungan paling tenang pun memberikan penghormatan kepada lelaki itu dengan monumen-monumen perunggu besar yang memuliakan masing-masing kemenangan militernya. Bagi sebahagian orang, Mustafa Kemal mungkin dianggap berjasa besar, tapi bagi sebahagian yang lain dia justru penghancur. Hal itu lantaran kekhalifahan yang sudah bertahan ratusan tahun hancur lebur olehnya. Tetapi Mustafa Kemal Atatürk bukanlah pemimpin biasa. Dia adalah seorang negarawan yang cerdik dan ahli strategi yang tercecer. Dia tidak mengungkapkan kepada publik bagaimana dia akan mengembangkan Turki sampai dia memiliki kekuatan untuk melaksanakan visinya. Kemudian Atatürk dengan hati-hati membangun dan menggunakan rencana induk. Hari ini dikenal sebagai ideologi Kemalis ataupun Kemalisme. Percaya pada strategi ini, Atatürk dan rekan-rekannya mulai secara terbuka mempertanyakan nilai agama dan berpendapat bahwa agama tidak cocok dengan modern dan sekularisme, sangat penting bagi modernitas. Jadi rezim Atatürk mulai langkah demi langkah untuk mengimplementasikan ideologi Kemalis ataupun reformasi radikal masyarakat Turki dengan tujuan memodernisasi Turki dari sisa-sisa masa lalu Ottomannya. Sejalan dengan keyakinan ideologis mereka, pemerintah Atatürk menghapus institusi agama Islam, ganti hukum syariah dengan kode hukum Eropa yang disesuaikan, mengganti kalender Islam dengan kalender Gregorian, ganti aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Turki dengan aksara Latin, dan menutup semua sekolah agama. Selain itu, Atatürk mengambil alih 70.000 masjid di negara itu dan membatasi pembangunan masjid baru. Mufti dan imam diangkat dan diatur oleh pemerintah, dan instruksi keagamaan diambil alih oleh Departemen Pendidikan Nasional. Masjid-masjid harus dikhotbahkan sesuai dengan perintah Atatürk dan digunakan untuk menyebarkan ideologi Kemalis. Menurut Atatürk, modernitas dihargai dan direpresentasikan sebagai tidak mengenakan pakaian agama apapun untuk tidak beragama. Jadi dia memesan pakaian apa yang harus dikenakan warga Turki. Pakaian tradisional para pemimpin agama setempat dilarang. Fed ataupun topi Turki dilarang untuk pria dan jilbab tidak disarankan dan dibatasi untuk wanita. Mereka memerintahkan umat Islam untuk menggunakan kata Turki Tanri, ahli-ahli Allah untuk Tuhan, dan menggunakan bahasa Turki dalam sholat 5 waktu dan azan. Perubahan tidak masuk akal ini sangat mengganggu umat Islam yang beriman dan menyebabkan kebencian yang meluas. Setelah beberapa waktu, rezim Atatürk bergerak ke arah langkah-langkah yang lebih ekstrim. Atatürk melarang pendidikan agama. Masjid yang ada diubah menjadi museum ataupun digunakan untuk tujuan sekuler rezim. Muslim Turki dan Kurdi yang setia, baik mereka Sunni ataupun Syiah ataupun Sufi, tidak berdaya melawan rezim Mustafa Kemal Atatürk dan militernya.